Di chapter sebelumnya, Baek Jongso memaksa Nyum Gojong untuk mengatakan di mana ibunya disekap dengan memukul wajahnya. Tetapi dia tetap tidak mau mengatakannya. Akhirnya Jun Ye-won meletakkan bom nano di dalam tubuhnya. Baiklah, kita lanjutkan chapter 28. Tubuhmu telah kutaruh 1000 bom nano. Mereka didistribusikan secara merata ke seluruh tubuh melalui pembuluh darahmu. Ada juga 500 bom nano di dalam otakmu. Apa? Matanya bergetar. Dia tidak bisa mengabaikannya lagi sebagai kebohongan karena rasa sakit di telapak tangannya sebagai buktinya. Bagaimana itu bisa dilakukan? Kau tidak perlu tahu itu. Hanya ada satu hal yang perlu kau lakukan. Jawab kami. Ketika Jun Ye-won menjentikkan jarinya lagi, rasa sakit menyerang tangan kanannya. Rasa sakit itu dirasakan karena sesuatu meledak di dalam tubuhnya. Saat tubuhnya mengejang, dia mengutuk Jun Ye-won. Bangke. Jun Ye-won mengabaikan itu dan berkata padanya, mulai sekarang, aku akan meledakkan bom satu demi satu. Mata bengkak Nong Do-myung melebar. Jun Ye-won telah mengatakan bahwa ada total 1000 bom nano di dalam tubuhnya. Dan dia telah meledakkan 2 bom sejauh ini. Yang berarti masih ada 998 bom yang tersisa dalam tubuhnya. Bahkan Baek Jongso yang juga membencinya karena telah menculik ibunya mengerutkan kening mendengar hal itu. Jika itu adalah dia lebih suka untuk bunuh diri daripada menderita dengan cara yang lambat seperti ini. Kau benar-benar kejam. Aku hanya menanyakan satu hal itu kepadamu. Aku tidak bertanya hal lainnya. Aku hanya akan meledakkan satu setiap 5 detik. Mari kita lihat seberapa rapat bibirmu itu. Jun Ye-won merentangkan tangannya dan melipat satu demi satu jarinya. Setiap kali jarinya terlipat, ekspresi wajah Do-myung benar-benar menjadi sangat tidak mengenakan. 1, 2, 3, 4. Jun Ye-won melipat jarinya. Saat dia ingin melipat jari kelimanya, Nong Do-myung berteriak, Tunggu, tahan dulu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu karena itu diputuskan oleh orang yang lebih tinggi derajatnya dariku. Bom nano di kaki kanannya meledak. Sangat bisa dipastikan betapa menyakitkannya itu. Nong Do-myung mencoba menenangkan dirinya lagi. Sungguh, aku benar-benar tidak tahu. Tapi Jun Ye-won tidak peduli dan dia mulai melipat jari-jarinya lagi. Melihat itu, Nong Do-myung mulai berkeringat dingin. Dia kehilangan kata-kata karena ekspresi Jun Ye-won saat dia melipat jarinya tanpa mengedipkan mata. Walaupun Nong Do-myung telah dilatih untuk mampu menahan segala siksaan, namun ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan tekanan secara psikologis. Ini bukan karena rasa sakit yang mengerikan, melainkan cara yang lambat untuk membawanya ke tepi kewarasan. Sisa satu jari yang belum ditekuk oleh Jun Ye-won. Pada saat itu, Nong Do-myung berteriak lagi. Baik, aku akan bicara. Tolong hentikan itu. Tolong hentikan. Pernyataan menyerah keluar dari mulutnya. Baek Jongso yang menyaksikan itu dengan cemas tersenyum. Cepat katakan, di mana ibuku? Tapi sebelum itu, tolong jaminkan satu hal padaku. Nong Do-myung tidak dapat mempercayai Jun Ye-won begitu saja. Setelah dia menjawab, dia yakin
Chunhyun akan segera membunuhnya. Oh, jadi kau sekarang sedang mencoba tawar-menawar denganku. Nong Domyung tidak menduga Chunhyun akan mengatakan itu. Dalam keterkejutan, Nong Domyung berteriak. Tunggu dulu. Yang akan kukatakan ini adalah tempat di mana kau tidak bisa pergi ke sana tanpaku. Apa maksudmu? Saat dia ingin menjawab pertanyaan dari Chunhyun itu, dia berbicara dengan hati-hati. Aku tidak sedang menipumu. Tempat yang akan aku katakan itu adalah bukan tempat di mana kau bisa pergi ke sana hanya karena kau tahu di mana itu. Kau perlu mengajukan permintaan ke Departemen Pertahanan. Setelah Nom Domyung mengatakan itu, Chunhyun merasakan sesuatu. Dia mengerunyutkan kening dan berdiri. Dia menatap ke arah barat laut. Gelombang energi apa ini? Ada gelombang energi yang luar biasa. Gelombang energi yang cukup kuat untuk dapat mengejutkan Chunhyun. Rasanya seperti mengguncang ruangan. Lalu tidak lama kemudian, suara sirine terdengar di mana-mana dari luar pabrik. Suara sirine itu bukan hanya di luar pabrik, tapi di seluruh kota Shenyang. Dengan ekspresi terkejut, Nong Domyung berkata, tidak mungkin. Mengapa di saat seperti ini? Padahal Departemen Pertahanan mengatakan bahwa itu akan terjadi 3 hari lagi. Bukan hanya Nong Domyung yang terkejut, tetapi Baek Jongsu juga berkata dengan mata gemetar. Ini adalah sirine peringatan munculnya gate. Di dalam gedung Departemen Pertahanan Gerbang di situs Balai Kota Shenyang, matahari telah terbenam dan hari mulai gelap, tetapi lampu di semua lantai departemen masih menyala. Departemen Pertahanan Gerbang bekerja dengan sistem 24 jam, siang dan malam, dengan shift yang selalu bekerja untuk mempersiapkan kapan dan dimanapun situasi berbahaya akan muncul. Karena keselamatan warga dipertaruhkan, suasana di sana selalu tegang. Departemen ini adalah departemen yang dianggap heroik. Penghalang telah aktif di area B1 bagian timur. Penghalang telah aktif di bagian B2 bagian timur. Laporan datang setiap 30 menit dari ruang pemantauan. Agen yang duduk di depan lebih dari 300 monitor melaporkan ada dan tidak adanya kelainan dan kejanggalan di sana. Tugasnya sangat penting untuk keamanan. Bahkan dapat dikatakan bahwa tugas itu dilakukan secara manual, tidak hanya oleh Departemen Pertahanan di kota Shenyang, tetapi ini juga dilakukan oleh semua departemen pertahanan di seluruh dunia. Penghalang di bagian F1 bagian timur telah diaktifkan. Pada laporan berikutnya, seorang wanita paruh baya dengan rambut pendek dalam seragam militer berwarna abu-abu berdiri di tengah ruangan mengangguk. Namanya adalah Wei Soyong. Dia adalah letnan dari Departemen Pertahanan dan bertanggung jawab atas pergerakan malam ini. Wei Soyong menerima laporan bahwa akan muncul gate di mana hari yang diduga ditampilkan di monitor layar besar. Kita masih punya 3 hari sampai gate itu muncul. Dia menghela nafas. Walaupun dia adalah seorang tentara, pada dasarnya dia bukanlah orang militer. Yang dia khawatirkan adalah gerbang akan terbuka pada hari keempat. Tolonglah, jangan terjadi pada saat aku sedang bertugas. Selama ini gerbang telah muncul 2 kali saat dia sedang memimpin jaga. Pertama kali
dia cukup beruntung untuk mendapat mencegahnya. Dan yang kedua kalinya, tembok barat ditembus dan lokasi pabrik hancur, memakan 400 korban. Itu adalah kenangan terburuk Wei Soyong. Mengapa pabrik-pabrik itu dibangun di lokasi seperti itu sih? Sebenarnya itu adalah ilegal untuk membangun apapun, apalagi pabrik dalam jarak 3 km dari tembok. Tetapi izin hanya diberikan melalui koneksi dari menantu wali kota Shenyang pada waktu itu. Karena insiden itu, wali kota diturunkan dari jabatannya. Sebagai wanita yang trauma, dia benar-benar berharap gate tidak terbuka saat dia sedang bertugas. Penghalang di bagian G25 telah diaktifkan di bagian selatan. Bagus, teruslah bekerja keras. Aku akan kembali dalam 30 menit. Dia membalikkan punggungnya dan siap untuk pergi ke kantornya setelah mendapatkan laporan terakhir. Tapi tiba-tiba alarm berbunyi dari detektor utama di ruangan itu. Komandan, komandan! Ekspresi Wei Soyong berubah karena teriakan Letnan 2 yang berada di depan detektor. Gate muncul. Kemunculan gate kali ini benar-benar tidak terduga. Jauh lebih cepat daripada pemberitahuan dari tim investigasi gate. Sirine otomatis dimulai secara 5 detik setelah detektor utama berbunyi. Ini adalah peringatan munculnya gate. Sebuah sirine terdengar di seluruh kota Shenyang. Wei Soyong berbalik dan bertanya, Letnan, di mana posisi gerbangnya berada? Koordinatnya adalah 41 derajat 46,48,4 lintang utara dan 123 derajat 01,17 barat timur. Ini adalah gerbang 26, aktivasi gelombang GE berkembang 38%. Koordinat berada di sisi barat kota. Gerbang 26 datang lebih cepat dari yang diharapkan. Terlebih lagi jika aktivasi gelombang energi gerbang adalah 38%, gerbang hampir setengah terbuka. Padahal dia sangat berharap saat dia sedang bertugas. Dia tidak ingin ini semua terjadi. Tapi harapannya hancur. Tapi tidak ada waktu untuk panik seperti itu. Masing-masing dari mereka tidak hanya bertanggung jawab atas kamera CCTV di dalam gerbang, tetapi juga di luar tembok. Pada saat itu, ada seorang prajurit berteriak, coba lihat ini. Dia menekan tombol dan kemudian menghubungkannya ke monitor utama. Koordinat yang ditunjukkan di bagian atas layar dekat dengan gerbang. Kamera yang menunjukkan gambar itu bergetar. Sepertinya kamera itu bergetar karena kekuatan hempasan gelombang. Semua orang melihatnya dengan mata tegang. Dan kemudian layar beralih ke mode penglihatan malam. Dan kamera itu menangkap sesuatu yang sedang berjalan di sana. Prajurit yang bertugas membesarkan gambar di layar itu. Terlihat makhluk yang tidak ada di bumi tertangkap di layar. Ini adalah monster tipe individu. Makhluk itu seukuran kuda Nil dan memiliki 6 tanduk, juga taring panjang yang tajam. Dan kemudian mereka melihat monster itu berlari cepat seperti sedang kebelet beol. Ya, syukurlah itu adalah tipe individu. Wei Soyong sedikit lega. Ada 3 jenis bahaya yang keluar dari gerbang. Yang pertama adalah tipe individu, yang kedua tipe bencana, dan yang ketiga adalah tipe khusus. Dari ketiga tipe tersebut, individu adalah yang paling mudah, tetapi tetap saja itu masih sangat berbahaya. Misalnya, yang menembus penghalang terakhir adalah tipe individu. Ya, saat itu yang menghancurkan pabrik adalah tipe individu, tapi dapat membunuh 400 orang.
Tunggu sebentar. Coba lihat ini. Sepertinya prajurit itu melihat sesuatu lagi. Lalu dia mengetik di keyboardnya dan meraih sesuatu. Tidak lama setelah itu, data pencarian muncul di dalam layar besar monitor. Tingkat bahaya jenis monster Hornjackal kelas C. Serigala bertanduk. Jumlah kemunculan gerbang 12 kali di gerbang Eropa dan 7 kali di gerbang Asia. Gerbang Berlin 15 kali. Gerbang Munchen 29 kali. Di kota Chengdu, Provinsi Sichuan, gerbang 43 19 kali. Sekali lagi di ruang pemantauan panik. Objek berbahaya dibagi menjadi total 6 kelas. E, D, C, B, A, dan S. Semakin tinggi, semakin beresiko. Sedangkan serigala bertanduk ini berada dalam kelas double C. Alasan mengapa para prajurit di ruang monitor ini panik adalah karena hal yang sederhana. Meskipun semua jenis berbahaya, tingkat resiko meninggi secara signifikan dari kelas C dan seterusnya. Wei Soyong menggigit bibirnya. Ini adalah pertama kalinya sejak dia dipromosikan ke Departemen Pertahanan Kota Shenyang bahwa kelas ini muncul. Gerbang terakhir adalah kelas D dan berbahaya. Dan apapun yang lebih tinggi dapat berarti bahwa ini adalah situasi krisis. Lalu salah satu prajurit di ruangan dengan panik berkata, "Pengawal nasional bergerak menuju tembok barat. Aku akan mengirim mereka informasi jenisnya. Cepat, keluarkan perintah pemanggilan ke penjaga gerbang milik kota Shenyang dan kirim permintaan untuk bertahan melawan gerbang ke Asosiasi Murim." Baik. Pada saat yang bersamaan, ada bus yang berjalan ke barat melintasi pusat kota Shenyang. Di kedua sisi bus itu tertulis Gatekeepers atau penjaga gerbang dari Departemen Pertahanan Kota Shenyang, yang secara harfiah berarti bus itu membawa para gatekeepers. Bus itu telah berangkat 3 menit setelah peringatan dikeluarkan. Di dalam bus pertama ada seorang pria muda berusia awal 30-an dengan sebagian besar rambut telah memutih dan sedikit rambut dicat kuning, duduk di kursi depan. Dia mengunyah permen karet sambil menggelengkan kepalanya pada pesan WhatsApp yang muncul di ponselnya. Pesan itu mengatakan, penjaga gerbang harus segera membagi menjadi 3 tim di penghalang D8, D13, dan E3 di barat dan segera berkumpul. Tingkat bahaya Hornjackal monster kelas C. Mengapa mereka ini lambat sekali sih? Seharusnya mereka mengirimkan pesan ini segera setelah alarm berbunyi. Udah, berhentilah mengomel. Cepat pakai armormu. Seorang pria paruh-baya dengan janggut memarahinya karena tidak fokus dan tidak mengenakan pakaian pelindung. Kapten, kau tahu kan, aku tidak membutuhkan armor itu. Lagian aku juga tidak menyukainya. Yang Taipyung, apakah kau akan kebal terhadap apa yang ada di luar sana? Indramu akan hancur jika kau terinfeksi dengan zat beracun di luar tembok. Yang Taipyung, pria dengan rambut putih dan kuning, menggerutu sambil menyipitkan matanya. Tapi dia bangkit dan membuka kompartemen bagasi dan memakai armornya. Padahal aku adalah penjaga kelas B. Dan kapan Anda pernah melihat aku terinfeksi? Jadi kau ingin mencoba melawanku? Iya, baik-baik. Aku akan memakainya.
Alasan Taepyeong yang sombong dan egois itu mengalah dan menurut karena orang berjanggut itu adalah kapten dari penjaga gerbang. Namanya Do Jungrak, usia 42 tahun. Dan dia satu-satunya penjaga kelas A di kota Shenyang dengan kemampuan khusus. Kemampuan khususnya adalah dapat mengubah kulitnya menjadi baja. Dan dia memiliki kekuatan yang cukup untuk mengangkat dan melemparkan bus. Lalu Do Jungrak menanyakan sesuatu sambil menyentuh bagian telinganya. Apakah sudah ada kabar dari Departemen Pertahanan Nasional? Pada pertanyaan itu terdengar suara 2 dari 3 pemimpin peleton. 2 laki-laki dan 1 perempuan yang merupakan penjaga kelas B, dan di bus 1, 2, dan 3 terdengar. Iya, sudah, kami sudah menerimanya. Bus 1 menuju H13, bus 2 menuju H8, dan bus 3 menuju tembok E3. Baik, kami mengerti, pemimpin. Tapi hanya 2 bus yang menjawab pertanyaan itu. Tidak ada jawaban dari bus ketiga. Penjaga kelas B, Go Yun, pemimpin peleton bus 3. Do Jungrak bingung dan hendak bertanya. Tapi tiba-tiba ada suara datang padanya. Kapten Do, saya sangat membutuhkan uang. Bisakah kita pergi ke H13? Ketika seseorang melihat koordinat di mana gerbang terbuka, D13 adalah garis lurus. Dan ada kemungkinan besar untuk bertemu dengan makhluk tipe Alpha dengan gate core di sana. Tugas utama dari penjaga gerbang adalah menangani core tipe Alpha dan menjaga gerbang tetap tertutup sementara Garda Nasional mencegat makhluk tingkat berbahaya normal. Sepertinya kau butuh uang saku ya. Penjaga gerbang dibayar dengan gaji tertinggi, tetapi seperti pekerjaan apapun, gajinya tidak sama untuk semua penjaga gerbang. Itu sangat bervariasi, tergantung pada kelasnya. Oleh karena itu, para penjaga gerbang berusaha untuk meningkatkan gaji mereka dengan bekerja keras untuk mengembangkan kemampuan mereka dan meningkatkan kelas mereka ketika gerbang tidak dibuka. Namun ada jenis pembayaran khusus lainnya. Sebenarnya jika itu adalah inti dari entitas bahaya Alpha kelas C, bonusnya adalah 4 hingga 5 miliar won. Dan kurasa itu sepadan. Itu adalah jumlah yang tak terbayangkan, mempertimbangkan bahwa gaji tahunan penjaga kelas B sekitar 1 miliar won. Bayaran tambahannya luar biasa. Dan itulah mengapa penjaga mempertaruhkan nyawa mereka dalam berurusan dengan entitas tipe Alpha atau monster. Baiklah, kita akan pergi ke penghalang E3. Terima kasih, Kapten. Mendengar kata-kata itu, suara Go Yun menjadi cerah. Kemudian Do Jungrak, sang kapten, berkata, "Tapi kau benar-benar harus mendapatkan inti dari monster itu. Jangan sampai kalah dari asosiasi Murim. Mengerti?" "Ya, tentu saja. Anda tenang saja." Lalu sang kapten Do Jungrak menyeringai dan berbicara dengan pengemudi. "Hei, ayo kita pindah ke penghalang E3 arah barat daya." Sementara itu, di jalan terdekat di barat laut kota Shenyang, ada sebuah sedan putih dengan cepat melaju ke arah kantor asosiasi Murim. Di kursi belakang mobil ada 2 orang lelaki dengan pedang berwarna-warni yang disisihkan di pinggang mereka sedang berbicara. Orang di sebelah kanan adalah Moyong Yesun, direktur eksekutif perusahaan Yeon. Dan di sisi kiri adalah
seorang lelaki berusia 60-an dan alis gelap dan rambut setengah putih, setengah hitam. Itu adalah ketua dari perusahaan Yeon, Moyong Geum. Moyong Yisun mengangkat tangannya dan menyentuh ponselnya untuk memeriksa apakah ada pesan yang datang. Dan Moyong Geum bertanya padanya, "Apakah kau tadi mengatakan bahwa semua orang dari asosiasi murim telah berkumpul?" "Iya, sepertinya sebagian besar dari mereka telah tiba. Kita hanya perlu sampai di sana sekarang." Saat ini di cabang asosiasi murim, sebagian besar prajurit murim yang terdaftar di cabang telah berkumpul. Mereka sedang menunggu kepala cabang asosiasi murim Kota Shenyang, Moyong Geum,